Part 1. Setelah berhasil meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan gurita militernya ke Asia Tenggara. Tanpa menghadapi rintangan, Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Insinyur Soekarno dan militer Jepang, Perdana Menteri Koiso mewakili pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia pada Tenno Haika. Koiso, the Prime Minister of Japan, declared to the people of Indonesia that they will be set free in the future. I'm happy and very touched by the power of infinite mind. Will us express gratitude for discretion and sincerity of government employees along with armies where has been furiously fulfilled its obligation, and those who for years have been waiting for the independence. Paduka Yang Mulia Tenno Haika, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya pada Yang Mulia Tenno Haika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Part 2. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPU PKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat dan memiliki anggota 60 orang. Dalam BPU PKI terjadi sidang 1 pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chuesangin. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. 5. Pri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang hari kedua ini, saya ingin menyumbangkan ide pikiran saya. Usulan tersebut antara lain: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Saya selaku anggota BPU PKI ingin turut serta dalam perumunan dasar negara. Saya mengusulkan: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Part 3. Dengan dilaksanakan persidangan kedua pada 10-16 Juli 1945, maka selesailah sidang BPU PKI yang pertama. Sebelum diadakannya persidangan kedua, BPU PKI sempat membentuk panitia kecil yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Bolehkah saya berpendapat? Baiklah, silakan. Bagaimana jika dalam masa rehat ini digunakan untuk membentuk suatu badan yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara? Baiklah, siapa yang ingin ikut dalam suatu badan ini, tapi jangan lupa akan tugas yang harus diselesaikan secepatnya dan harus dirundingkan kembali dalam sidang BPU PKI kedua. Part 4. Dalam masa perhatian sidang, yakni tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dan anggota BPU PKI mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, panitia kecil membuat sebuah dokumen dan yang disampaikan pembukaan dasar negara. Rancangan tersebut diterima baik oleh anggota BPU PKI dan disampaikan pada sidang BPU PKI yang kedua. Sidang BPU PKI
pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Dipersilahkan Ketua Panitia 9 menyampaikan hasil kinerjanya selama ini. Baiklah, Panitia 9 telah membuat rancangan hukum dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Part 5. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang, wanita kecil, dan penghalus bahasa. Dengan suara bulat dari anggota-anggota lain, kami menyetujui secara bulat isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Di sini, kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan undang-undang. Selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja dari panitia yang terdiri: A. Pernyataan Indonesia Merdeka. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar. C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan tersebut kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Part 6. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom di atas kota Hiroshima. Sehari setelah pengeboman itu, tepatnya 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakilkan oleh Bung Hatta dengan anggota 21 orang. Untuk kedua kalinya, di atas kota Nagasaki, Jepang kembali dibom oleh Amerika Serikat. Penyerangan yang kedua kalinya ini membuat Jepang lemah tak berdaya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Di sini saya mengabarkan kepada kalian semua bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Baik, dan terima kasih atas kesediaan bangsa Jepang untuk memperdekatkan kami, bangsa Indonesia. Kami akan membantu dalam persiapan kemerdekaan bangsa kami. Part 7. 3 tokoh tersebut kembali ke tanah air dan ternyata di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar bahwa kabar Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah melalui radio BBC pada 15 Agustus 1945, dan Syahrir berusaha mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Bung Hatta dan Bung Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin karena ini waktu yang sangat tepat. Apa maksudmu perkataanmu itu? Tolong diperjelas pertanyaanmu itu. Iya, karena berita kekalahan Jepang atau sekutu sudah tersebar. Dengan demikian kita dapat memproklamasikan kemerdekaan. Dengan Syahrir, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja, karena kita harus membahas hal ini dalam rapat PPKI agar semua jelas. Dan apakah berita kekalahan itu sudah terbukti secara akurat? Saya sendiri yang mendengar berita tersebut melalui radio BBC. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Part 8. Setelah mendengar keputusan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang tidak setuju dengan pendapat golongan muda yang akan memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin, Sultan Syahrir kemudian mendatangi markas golongan muda di Menteng Raya. Bagaimana hasilnya, Syahrir? Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan pendapat golongan muda. Kenapa bisa begitu? Ini semua untuk kebaikan kita. Karena dalam keadaan vakum of power ini, kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan golongan muda membutuhkan keterlibatan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan perlu adanya pertemuan PPKI karena mereka telah terikat oleh kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsekal Terauchi. Kita secepatnya harus mengadakan pertemuan golongan muda terkait pembahasan masalah ini. Part 9. Akibat perbedaan pendapat itu, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Khairul Saleh sebagai pemimpin mengadakan pertemuan di ruang Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta. Teman-teman, kita harus mengadakan tindak tegas mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak bisa ditunda lagi.
Menurut berita dari Syahrir, Bung Karno dan Bung Hatta tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan dilakukan secepatnya karena mereka telah terikat dengan kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsekal Terauchi bahwa kesepakatan akan diberikan oleh Jepang. Kemerdekaan adalah hak rakyat, bukan tergantung dari negara lain. Saya tidak setuju mengenai hal itu. Kita harus mendesak secara paksa agar Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui keputusan ini. Lalu, siapakah yang akan menemui Bung Karno untuk menyampaikan keputusan ini? Apakah kita semua? Oh, itu tidak mungkin kita lakukan. Baiklah, saya menunjuk Wikana dan Darwis untuk menemui Bung Karno dan Hatta di kediamannya. Baiklah, Saleh. Semua akan kami laksanakan dengan segenap jiwa kami. Ada tujuan apa kalian berdua kemari menemui saya? Kami datang dengan maksud ingin menyampaikan keputusan yang sudah kami musyawarahkan dengan golongan muda agar Bung Karno bersedia memproklamirkan kemerdekaan secepat mungkin. Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan tetap teguh pada pendirian saya bahwa proklamasi kemerdekaan harus dibahas dulu dalam sidang PPKI. Apakah Bung Karno tidak ingin memikirkan keputusan itu kembali? Sekali tidak, tetap tidak. Keputusan saya ini telah bulat dan saya tidak main-main dengan perkataan saya. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak dapat melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Part 10. Untuk kedua kalinya, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta tidak menyetujui pendapat golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, para pemuda kembali mengadakan rapat di asrama Baperbi Jalan Cikini nomor 71, Jakarta, yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Dari hasil pertemuan ini, diputuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana ini, Saleh? Bung Karno tetap tidak mau menyetujui keputusan kita ini. Tolong bersabarlah. Kita harus menculik Bung Karno di tempat yang aman, agar tidak terpengaruh oleh tekanan dari Jepang. Bagaimana jika kita bawa ke kota Rengas Dengklok? Tempat itu berada 15 km ke arah Jakarta Cirebon. Baiklah, keputusan sudah ada. Soekarno-Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok besok pagi. Part 11. Rencana penculikan itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Penculikan ini terbagi menjadi dua, yaitu penculikan Muhammad Hatta di kediamannya dan penculikan Insinyur Soekarno di kediamannya. Penculikan atas Muhammad Hatta terlebih dahulu terlaksana, dan Muhammad Hatta langsung dibawa ke mobil menuju Rengas Dengklok. Golongan muda yang lainnya langsung menuju kediaman Insinyur Soekarno. Golongan muda yang akan menculik Insinyur Soekarno langsung masuk ke rumah Insinyur Soekarno. Maaf Bung Karno, kami terpaksa melakukan tindakan ini. Sebenarnya ini ada apa? Kenapa kalian mengikat tangan saya? Jangan main-main kalian. Golongan muda menyisir ke seluruh ruangan kediaman Insinyur Soekarno. Mereka bertemu dengan Fatmawati, istri Soekarno, dan anaknya yaitu Guntur Soekarno Putra. Hal yang terjadi pada Bung Karno terpaksa kami lakukan juga kepada ibu dan anak ibu. Lepaskan. Saya tidak mengetahui hal apa yang telah terjadi. Setelah berhasil mengikat kedua tangan Fatmawati dan Guntur, golongan muda ini mengawal Fatmawati dan anaknya ke arah ruang tamu di sana Insinyur Soekarno telah terikat kedua tangannya. Kenapa kalian juga tega melakukan hal ini kepada anak dan istriku? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa salah kami? Sudah diam. Jangan banyak bertanya. Kami akan menjelaskan nanti. Golongan muda lalu mengawal paksa Insinyur Soekarno, Fatmawati, dan Guntur keluar rumah untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Part 12. Rombongan penculikan Insinyur Soekarno telah tiba di Rengas Dengklok. Di tempat penculikan ini, Muhammad Hatta telah tiba terlebih dahulu. Insinyur Soekarno, Fatmawati, dan Guntur langsung disuruh duduk di kursi seperti Muhammad Hatta dengan tangan masih terikat. Tidak hanya saya dan anak istri saya yang kalian culik, namun Bung Hatta juga. Golongan muda melakukan tindakan tegas ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalian semua memang keras kepala. Sudah berapa kali saya dan Bung Karno menyatakan tidak setuju dengan keputusan ini? Kenapa?
Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan emas ini sebaik mungkin? Berita kekalahan Jepang atas Sekutu belum dapat dipercayai kebenarannya. Apa Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita yang dibawakan Sultan Syahrir? Saya belum percaya sebelum ada bukti yang akurat. Walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Di pihak golongan muda mengirim Joseph Kunto ke Jakarta untuk melaporkan keadaan ini kepada pemuda yang berada di Jakarta. Part 12. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang kekalahan Jepang atas sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno dan Bung Hatta. Keberadaan Soekarno dan Hatta akhirnya diketahui dari Wikana, dan telah terjadi kesepakatan pula antara golongan tua yaitu Ahmad Subarjo dan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Subarjo, Sudiro, sekretaris pribadi Ahmad Subarjo, dan Joseph Kunto pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput rombongan Soekarno. Rombongan Ahmad Subarjo telah tiba di Rengas Dengklok. Lepaskan mereka sekarang juga. Kita dapat membahas permasalahan ini dengan baik-baik. Tidak bisa begitu saja. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dengan pendiriannya, kita juga tidak akan melakukan tindakan ini. Memang, kesempatan emas ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Tetapi, berita kekalahan Jepang atas sekutu telah terbukti kebenarannya. Golongan muda sendirilah yang mendengar berita tersebut melalui radio. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari juga. Paling lambat pukul 12 tepat waktu Indonesia Barat. Apakah perkataan itu bisa terbukti adanya? Jika terbukti saya ingkar, nyawa saya sebagai jaminannya. Sekarang lepaskan mereka. Baiklah, kami setuju dengan keputusan ini. Kemudian rombongan tersebut pulang ke Jakarta untuk membahas penyusunan teks proklamasi. Part 13. Dalam perumusan teks proklamasi, semula akan dilakukan di Hotel Des Indes 16 Agustus 1945 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Tetapi pihak hotel tidak mengizinkan adanya kegiatan selepas pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dengan keadaan seperti ini, Ahmad Subarjo berhasil meminjamkan tempat dari Laksamana Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Oh, kalian, silahkan masuk ke rumahku ini. Anggap saja seperti rumah sendiri. Maaf, saya tidak akan ikut campur tangan. Saya akan naik saja di lantai 2. Baiklah, Bung Karno. Kami akan menunggu saja di luar. Baik. Kita harus sesegera mungkin untuk perumusan naskah proklamasi. Tidak ada kesulitan yang mereka hadapi. Semua berjalan lancar. Setelah mereka selesai dengan teks proklamasinya, mereka kembali ke Serambi menemui Sudiro, Mbediah, dan Soekarni. Bagaimana, Bung? Apakah semua sudah terselesaikan? Tenanglah, semua sudah berjalan dengan baik. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika semua yang hadir di sini yang menandatangani naskah ini selaku wakil dari bangsa Indonesia? Saya tidak setuju. Saya pikir itu terlalu banyak. Saya juga tidak setuju. Kurasa penandatanganan hanya cukup 2 orang saja, Soekarno, Hatta. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan kalian. Part 14. Dengan disetujuinya usul Soekarno tersebut, mereka kembali ke kediaman Soekarno. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut pada 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Di kediaman Soekarno, kesibukan tampak mewarnai rumahnya. Sayuti, bisakah kau mengetikkan naskah ini? Oh, baiklah. Fatmawati, tolong kemarilah. Apakah ibu sibuk? Oh, tidak. Memang ada apa? Kalau begitu, tolong jahitkan bendera merah putih. Ibu kan masih punya sisa kain merah dan putih. Baik, Kang Mas. Part 15. Selesai dengan persiapan yang akan digunakan, muncul persoalan mengenai tempat pembacaan proklamasi, dan akhirnya dilangsungkan di rumah Insinyur Soekarno sendiri, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hara-huru terjadi menjelang pembacaan proklamasi. Bung Karno, saya sudah memberitahukan
pada rakyat Jakarta dan sekitarnya untuk mendengar pembacaan teks proklamasi dan berkumpul di lapangan Ikada. Saya tidak setuju dengan pembacaan proklamasi dilangsungkan di lapangan Ikada. Mengapa begitu, Bung? Saya khawatir apabila proklamasi dilangsungkan di lapangan Ikada akan timbul bentrokan antara rakyat dan penguasa militer Jepang. Kalau begitu, di mana tempat yang aman untuk pembacaan proklamasi? Bagaimana kalau di halaman rumah saya? Selain aman, kediaman saya memiliki halaman yang luas yang akan cukup untuk menampung ratusan orang. Baiklah kalau begitu, saya akan segera menyebarkan berita ini. Sesaat setelah berita mengenai tempat pelaksanaan itu sudah tersebar, tiba-tiba Dr. Munawardi dan Suhud menemui Insinyur Soekarno di kediamannya. Maaf, Bung, apakah saat proklamasi nanti kita akan mengibarkan bendera merah putih? Itu tentu akan dilakukan, itu adalah simbol bahwa kita telah merdeka. Tetapi benderanya belum ada. Bagaimana ini? Kamu tidak usah khawatir, Fatmawati sudah saya suruh untuk menjahitkannya. Baiklah, kalau begitu kita berdua yang akan mencari tiang bambunya. Part 16. Persiapan segala sesuatu sudah siap. Para tokoh pejuang telah hadir, termasuk Wali Kota Jakarta, Suwiryo. Hanya Muhatta saja yang belum hadir di sana. Dr. Muwardi mendatangi Soekarno di kamarnya dan mengingatkan bahwa hari sudah siang. Bung, ayo mulailah acara ini. Hari sudah siang. Kasihan dengan para pemuda dan tokoh pejuang lainnya yang sudah menunggu sejak pagi. Tunggulah sebentar, saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Wardi enggan menunggu, silakan membaca proklamasi itu sendiri. Saat terjadi perdebatan itu, Bung Hatta datang dengan pakaian putih-putih pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Maafkan saya teman-teman jika kalian terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa, ya sudah, mari kita langsung melakukan proklamasi kemerdekaan. Sekian pembacaan naskah drama Detik-Detik Proklamasi dari sesi B. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.